movie lovers, ketemu lagi dengan saya Daniel Dokter di YouTube channel Daniel The Movies. Di episode keempat ini kita akan review film F9 yang dikenal juga dengan F9 The Fast Saga atau lebih populer lagi dengan Fast and the Furious 9. Ini adalah film yang saya kejar jauh-jauh setelah Wonder Woman 84 ke Pekanbaru untuk nonton. Kenapa? Karena menurut saya Fast and the Furious adalah film yang memang harus dinikmati di bioskop untuk mendapatkan cinematic experience-nya. Jadi nggak bisa tuh kita nonton di layar kecil atau nonton di TV gitu ya atau di home video. Fast and the Furious adalah sebuah blockbuster yang memang harus dinikmati di layar lebar. Get in. Who is he? He's my brother. What? F9 masih tetap disutradarai oleh Justin Lin dan tetap menyambung petualangan Dominic Toretto dan rekan-rekannya. Seperti kita tahu, Dom dan Letty yang dikisahkan terus-menerus mau mencoba untuk hidup damai tapi nggak jadi-jadi juga pensiun. Kali ini harus melacak keberadaan sebuah device atas petunjuk rahasia dari Mr. Nobody yang diperankan oleh Kurt Russell sebelum direbut oleh teroris Cypher yang tetap kali ini diperankan oleh Charlize Theron. Masalahnya, misi ini melibatkan juga Jacob Toretto yang notabene adalah adiknya Dominic Toretto yang menyimpan dendam pribadi ke sang kakak. Nah, karena memang melibatkan perseteruan antar saudara, maka ikut jugalah Mia yang diperankan oleh Jordana Brewster bergabung ke dalamnya. Seperti isu yang sudah santer terdengar sebelumnya, ada karakter penting yang akhirnya kembali lagi ke installment ke-9 dari Fast and the Furious ini. No. There's no bridge! Well, that was new. Nah, kalau ditanya seperti apa reviewnya, Fast and the Furious seperti memang nafas franchise-nya sendiri yang sudah berkembang dari film cult balapan dan pencurian mobil di awal installment-nya The Fast and the Furious yang tayang tahun 2001 sampai ke sini memang udah jadi mega blockbuster ya, yang memang udah mirip seperti franchise superhero, di mana ceritanya memang diputar-putar di sana aja, kemudian bongkar pasang sana sini gitu ya, karakter yang udah mati nggak jadi mati, kemudian yang udah pensiun nggak jadi pensiun, kemudian yang dulu jahat kemudian jadi jagoan, yang jagoan ternyata jadi jahat. Jadi itu polanya udah mirip soap opera. Jadi memang hal yang kita nikmati paling utama di Fast and the Furious, kenapa akhirnya kita datang ke bioskop untuk menikmati cinematic experience gila-gilaan yang membuat dia bisa bertahan sampai installment ke-9, ya terutama action. Y'all ever thought about the wild missions we've been on? We've taken out planes, trains, tanks. I'm not going to even think about the submarine. Nah, selain action yang makin kesini makin berkembang dengan segala macam variasinya, yang tetap dijual dalam Fast and the Furious franchise-nya pasti adalah balap-balapan mobil. Dan di ranah defying gravity yang mungkin memang udah nggak masuk akal lagi gitu ya. Dan seperti yang kita dengar, mereka bahkan mau ke angkasa luar nih, keluar angkasa di installment berikut. Dan memang di F9 ini ada sebuah kejutan yang mungkin akan makin gila lagi nanti di installment terakhirnya di 10 yang bagian ke-10 yang katanya akan dibagi dua. We're up against Dom's brother. That's another level. Mungkin orang yang paling berjasa di franchise Fast and the Furious selain tentunya sutradara sinias Asia seperti James Wan dan Justin Lin. Salah satunya adalah action director, yang second unit directornya mungkin ini nggak banyak orang tahu. Nah, diisi oleh Spiro Razatos. Ini sebenarnya adalah stunt coordinator yang memang udah berkarir di Hollywood sejak tahun 80-an. Jadi baik sebagai stunt coordinator, second unit director, action director ataupun sutradara, dia pernah nyutradarain film juga. Dia udah menjadi second unit director itu sejak film-film cult 80-an, Maniac Cop, kalau kalian pernah nonton Extreme Justice, kemudian Bad Boys 2, Bad Boys 3, Transformers Last Night, Expendables, X-Men First Class, Winter Soldier, Civil War, Venom, dan pastinya Fast and Furious ya. Dan memang yang mungkin banyak orang nggak tahu, bahkan di film India Rawan dan Kante yang merupakan
rip off dari Reservoir Dogs-nya Quentin Tarantino. Dan satu lagi, dia juga terlibat di film No Man's Land. Nah, bagi yang nggak tahu, film No Man's Land yang tayang tahun 1987 sebenarnya menjadi inspirasi terbesar dari The Fast and the Furious, karena memang punya plot cerita yang sama. Film yang diperankan oleh Charlie Sheen, D.B. Sweeney dan Lara Harris ini memang bercerita tentang persis sekali seperti Fast and the Furious, tentang seorang agen FBI yang harus menyamar masuk ke gembong pencurian mobil yang diperankan oleh Charlie Sheen. Bedanya Charlie Sheen sekarang jadi Vin Diesel, kemudian D.B. Sweeney jadi Paul Walker, dan jatuh cinta dengan adik si pencuri juga. Jadi sama persis gitu. Bedanya dimodifikasi itu, dan banyak yang nggak tahu ya. My brother's about to hurt a lot of people. It's on me to stop him. Selain action, surprisingly F9 ini menurut saya memang punya dramaturgi yang cukup baik gitu ya. Jadi mungkin ini juga alasan mereka mengambil penulis-penulis dan sineas Asia ke dalam franchise ini, memang supaya bongkar pasang dan tambal sulam kisahnya yang udah mirip soap opera itu memang menyamai drama Asia. Kan Asia jauh lebih jago ya dalam hal ini gitu ya dibandingin Hollywood. Say you get what you're after. A weapon so dangerous it shouldn't exist for another half century. What would you do with it? Launch some global attack? Perseteruan antara saudara yang sebelumnya kan udah antar saudara juga, kemudian sekarang dilebarkan lagi antara Dom dengan Jacob dengan sebuah backstory yang dipasang di awal cerita, menurut saya cukup kuat secara dramaturgi dan memang membawa Mia ke dalam sebuah konflik saudara yang penting gitu ya. Dan ada batasan-batasannya yang dijaga sehingga akhirnya memang setiap gonzo turns gitu ya, setiap ceritanya menggila, ternyata franchise Fast and the Furious ini bisa menghadirkan hard factor yang kuat juga gitu. Jadi satu gonzo turns dibayar dengan satu hard factor yang kuat. Jadi memang surprisingly saya suka gitu dengan sisi dramatis cerita keluarga yang memang jadi esensi terbesar di franchise belakangan. Dan uniknya mereka tetap nggak melupakan gitu ya bahwa memang yang membuat franchise ini besar kan memang adalah almarhum Paul Walker dan Vin Diesel gitu ya. Jadi mereka tetap nggak melupakan tokoh Brian O'Connor untuk masuk ke dalam kisah kuat tentang keluarga yang udah dibangun dari installment sebelumnya. Begitu juga di F9 ini kalian akan lihat bahwa ada penghormatan yang besar ke karakter Brian O'Connor tetap. We've never faced anything like this. Kalau ditanya dari keseluruhan franchise Fast and Furious, F9 ada di urutan keberapa? Saya tetap memilih yang paling favorit adalah Fast 5 installment kelima, karena ini memang di sini adalah awal perkembangan franchise Fast and Furious ini ke arah yang lebih gila gitu ya. Fast 5 itu gelaran actionnya itu masih bisa kita terima gitu, masih cukup masuk akal gitu, sebelum akhirnya makin menggila di 6, 7, 8 dan sekarang 9 ini udah mirip, kalau dialamatkan ke franchise James Bond ini udah seperti Moonraker-nya Fast and Furious deh. Selain itu Fast 7 dan installment ke-8-nya Fate of the Furious memang punya banyak hal yang mungkin nggak bisa ditandingi tetap ya oleh F9. Tapi walaupun begitu F9 tetap adalah installment yang asik dari Fast and Furious, dan membuat kita jadi nggak sabar nunggu ada apa nih nanti di installment yang katanya terakhir. Tapi mungkin sulit dipercaya juga sih kalau Hollywood apalagi. You spend the rest of yours living in mine. Really? Duct tape? You acting like we on our way to Home Depot. Hunter! No, Ted! I don't want to die! Oke, kalau ditanya ratingnya berapa, saya akan kasih
F9 4 dari 5 bintang. Jangan lupa subscribe di channel ini terus. Dan ada movies, sampai jumpa di episode selanjutnya.